Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran tema 9 muatan IPS subtema 1, 2, dan 3 dengan tema Sungguh Kayanya Negeriku, kompetensi dasar 31 dan 41. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita dengan subtema 1 dengan judul Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Lingkungan mempunyai beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Lingkungan sebagai tempat tinggal. 2. Lingkungan sebagai tempat mencari makan atau nafkah. 3. Lingkungan sebagai penyedia unsur-unsur penting seperti udara, air, dan tanah. 4. Lingkungan sebagai tempat aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang kelima, lingkungan sebagai tempat wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan manusia. Lingkungan akan berhubungan sekali pada suatu keadaan geografis, karena keadaan geografis sangat mempengaruhi terhadap kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pantai, kegiatan ekonomi yang paling utama atau yang sering dijalankan oleh masyarakat tinggal di daerah pantai adalah sebagai nelayan, budidaya tambak, dan pariwisata. Masyarakat daerah laut, kegiatan yang dilakukan berupa memanfaatkan hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut, serta wisata bahari yang berupa snorkeling dan pengoboran minyak lepas pantai. Masyarakat daerah sungai, kegiatan yang dilakukan dengan menjadikan sungai sebagai jalur transportasi, mendirikan pasar terapung, sumber pengairan bagi pertanian atau irigasi, dan objek wisata dan olahraga atau arung jeram. Masyarakat daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang terletak antara 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kegiatan yang dilakukan adalah pertanian sayuran dan buah-buahan, serta sebagai objek wisata karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan yang dilakukan seperti pertanian lahan basah atau padi, perkebunan industri seperti sawit, karet, dan lain-lain, peternakan, dan industri. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran subtema 2 dengan tema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dengan judul persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam hasil tambang yang berasal dari benda mati. Di bawah ini merupakan peta hasil persebaran sumber daya alam di Indonesia. Perhatikan peta hasil persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Dan ini adalah peta persebaran sumber daya alam bahan tambang yang ada di Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, kalian dapat mempelajari daerah-daerah di Indonesia dengan karakteristik sumber daya alam yang berbeda pada buku paket dan LKS kalian ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada bidang-bidang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar pada tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai manfaat sesuai kondisi lingkungannya. Seperti 1. Bidang pertanian. Dalam kegiatan pertanian, terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim guna menunjang kebutuhan hidup berupa bahan makanan. Di Indonesia, aktivitas pertanian dilakukan dengan pola A. Pertanian lahan basah dengan komoditas padi. B. Pertanian lahan kering dengan komoditas jagung, singkong, dan sayuran. 2. Bidang perikanan. Perikanan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan yang meliputi penangkapan, pemeliharaan,
dan pembudidayaan ikan. Untuk usahanya dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perikanan laut adalah usaha menangkap dan membudidayakan ikan laut seperti bandeng, tongkol, tuna, cumi-cumi, kepiting, dan lobster. B. Perikanan darat adalah usaha menangkap dan membudidayakan ikan air tawar seperti mujair, lele, gurame, mas, patin, dan lain-lain. 3. Bidang perkebunan. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan yang berupa tanaman industri dengan lahan yang luas seperti teh, tebu, karet, kopi, kelapa sawit, muda coklat, dan lain-lain. 4. Bidang kehutanan adalah bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hutan berupa kayu, rotan, damar. Pemanfaatan hutan ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak terjadi rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam. 5. Bidang pertambangan adalah usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari perut bumi dengan peralatan sederhana maupun peralatan canggih seperti pertambangan pasir, emas, minyak bumi, batu bara, minyak besi, nikel, dan lain-lain. Usaha eksplorasi atau penambangan ini harus memperhatikan ekosistem yang ada dan keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan alam. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran subtema 3 mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat kita lakukan dengan contoh sebagai berikut di bawah ini. 1. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhannya saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. 4. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi menjadi 6, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Perhatikan tabel berikut ini yang berisi tentang hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam dalam rangka pengelolaan sumber daya alam antara lain: 1. Erosi atau erosi geologi adalah pengikisan dasar dan tepian sungai karena dorongan air karena penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia sehingga merugikan lingkungan. 2. Perpindahan penduduk. Akibat yang terjadi adalah daerah yang didatangi akan semakin lebih padat dan memicu terbentuknya permukiman kumuh atau tidak layak huni dan berpengaruh kepada kualitas kesehatan manusia akibat tingkat pencemaran yang meninggi sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Perburuan liar. Perburuan liar adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Kegiatan yang dilakukan ini dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan kepunahan hewan serta tumbuhan. 4. Pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran dapat kita bedakan menjadi 4, yaitu A. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini diakibatkan dari pemakaian bahan kimia terutama pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan yang ada di lingkungan tanah. B. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena pembuangan limbah pabrik, penggunaan pestisida, herbisida, dan insektisida yang berlebihan, penggunaan deterjen, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut menghasilkan busa yang dapat menutup permukaan air sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan yang berakibat terganggunya proses fotosintesis tumbuhan air sehingga sumber makanan untuk hewan-hewan air pun berkurang. C. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal yang membahayakan lingkungan. Hal ini terjadi akibat ulah manusia yang berupa pembuangan limbah asap pabrik, penggunaan kendaraan bermotor, dan kebakaran hutan. Asap dari pabrik dan kendaraan menghasilkan zat karbon dioksida yang menyebabkan suhu di bumi semakin panas. D. Pencemaran suara.
Pencemaran ini biasa terjadi di kota-kota besar akibat dari jenis suara yang dikeluarkan oleh mesin dan kendaraan. Pencemaran suara yang berupa kebisingan dalam tingkat tertentu dapat mengakibatkan ketulian dan depresi. 5. Kerusakan hutan. Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Indonesia disebut daerah Jamrut Khatulistiwa karena sepanjang garis Khatulistiwa terbentang hutan yang sangat luas yang berfungsi sebagai paru-paru dunia karena hutan dapat menyerap zat karbon dioksida. Selain itu, hutan juga dapat berfungsi sebagai pengatur tata air dan iklim, pencegah erosi, penyubur tanah, tempat hidup hewan dan tumbuhan, dan menyimpan kekayaan berupa hasil hutan. Akibat dan dampak yang terjadi bila hutan menjadi rusak adalah sebagai berikut. A. Terganggunya tata air. Sebab fungsi hutan pada musim kemarau dapat mencegah kekeringan dan bila hujan dapat mencegah terjadinya erosi dan banjir bandang. B. Hilangnya biodiversitas atau kepunahan hewan dan tumbuhan. C. Kemiskinan dan kerugian secara ekonomis yang diakibatkan dari penebangan hutan yang liar. D. Perubahan iklim dan pemanasan global. Fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan dapat mengatur daur ulang zat karbon dioksida. E. Kerusakan ekosistem darat dan laut. Tidak adanya keseimbangan ekosistem menyebabkan terjadinya erosi dan banjir bandang serta rob. F. Abrasi pantai akibat hilangnya hutan bakau atau mangrove. G. Intrusi air laut atau peresapan air laut ke daratan yang mengakibatkan kelangkaan sumber air minum. H. Hilangnya budaya masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ingat, segala sesuatu yang sudah kalian pelajari wajib kalian baca kembali dan kalian amalkan dalam kehidupan agar menjadi manfaat bagi diri kalian dan orang lain. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, jaga dan ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.